Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Teristimewa bapak-bapak dari perserikatan, pimpinan ranting dari komite sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru SD Muhammadiyah Menoreh, Ustadz Ustadzah TPQ Nurul Iman SD Muhammadiyah Menoreh, yang semuanya saya hormati. Tidak lupa kepada anak-anakku, santriwan santriwati, siswa-siswi SD Muhammadiyah Menoreh yang saya cintai dan banggakan. Teruntuk muslimin muslimat yang menyaksikan saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah dipertemukan kita pada Ramadan tahun ini 1444 Hijriah. Suatu kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali kepada satu bulan yang penuh berkah, penuh rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama kepada anak-anakku sekalian dan muslimin muslimat rahimakumullah. Ada bagusnya di dalam kita menguatkan amalan di bulan Ramadan ini. Kita perhatikan satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yahsha' wa min nafsi la tashba' wa min du'ai la yusma'. Doa ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari 4 perkara. Yang pertama, kita mohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, min ilmin la yanfa. Karena hakikatnya ilmu yang kita dapatkan, kita tuntut, ini bisa saja tidak bermanfaat. Dan tentunya yang menjadi harapan kita, ilmu yang kita cari adalah bermanfaat. Nah kemudian kalau kita memohon kepada Allah, ilmu itu tidak bermanfaat, yang dimaksud adalah satu, ilmu yang kita dapatkan itu tidak kita amalkan. Hanya sebagai pengetahuan saja, tidak membawa perubahan untuk meningkatkan amaliyah yang berikutnya. Kemudian yang kedua, disebut tidak bermanfaat manakala ilmu itu ya diamalkan tapi untuk keburukan. Inilah minimal dua kriteria di mana kita memohon perlindungan kepada Allah agar ilmu yang kita dapatkan ini jauh dari ketidakbermanfaatan. Kita berlindung kepada Allah agar ilmu yang kita peroleh dari ketidakbermanfaatan. Semoga ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat bagi diri kita sendiri dan umumnya kepada umat manusia. Satu, kita memohon perlindungan kepada Allah agar ilmu yang kita dapatkan benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wa min qalbi la yahsha. Kita minta perlindungan kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Hati yang tidak khusyuk itu merupakan suatu hal yang sangat merugikan bagi kita. Bahkan di dalam Quran surah Al-Mu'minun itu dikatakan bahwa orang yang beruntung itu kan
alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Jadi poin pertama di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat yang kedua itu dikatakan bahwa orang yang sholatnya khusyuk. Jadi kekhusyukan merupakan satu hal yang paling penting, yang pokok untuk kita sebagai modal untuk menguatkan amalan di Ramadan tahun ini. Khusyuk ini ulama tafsir ada yang memberikan kriteria, yaitu dzarra'ah, yaitu mengiba kepada Allah, kemudian merendah di hadapan Allah, dan kemudian memiliki jiwa ketenangan. Sehingga beberapa kriteria yang berkaitan dengan khusyuk ini mencerminkan hati yang tenang, yang merendah dan penuh iba, memohon, harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, min nafsil la tashba, dari jiwa nafsu yang enggak pernah bosan, enggak ada puasnya. Adalah suatu hal yang membuat kita menderita ketika kita hanya menuruti hawa nafsu, kesenangan, mencintai dunia, bahkan melupakan akhirat. Maka akan yang muncul adalah kufur, tidak syukur, kufur nikmat, tidak syukur nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa yang diliputi oleh nafsu tidak puas dalam konotasi yang negatif. Semuanya harus dimiliki, semuanya harus dikuasai dengan cara menghalalkan segala cara dan seterusnya. Ini merupakan suatu penderitaan sehingga tidak menguatkan keimanan kita, tidak menguatkan kolbu kita di dalam mengisi kegiatan di bulan Ramadan ini. Dan yang terakhir, wa min du'a'i la yusma', kita berlindung kepada Allah dari doa-doa yang tidak didengarkan. Di dalam hadis Arba'in Imam Nawawi itu di hadis yang ke-10 insyaallah, itu Allah seperti yang Rasulullah sampaikan bahwa Allah tidak mau mendengar doa dari seorang muslim itu lantaran makanan, minuman dan pakaian yang dipakai, yang dimiliki oleh orang tersebut itu diperoleh dari cara yang haram. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah agar doa-doa yang telah kita panjatkan ini kita minta perlindungan kepadanya agar tetap didengar. Jangan sampai tidak didengar doa kita, apalagi tidak dikabulkan. Dengan 4 perkara ini kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan kita semua yang telah kita doakan ini tidak terjadi pada diri kita, sehingga kita mempunyai ilmu yang bermanfaat, hati kita menjadi khusyuk. Yang ketiga, jiwa ini yang selalu qanaah, menerima, ridho dengan apa yang Allah berikan, dengan tidak mengedepankan hawa nafsu, mencari kepuasan yang tidak ada hentinya. Kemudian yang keempat, kita ini senantiasa berdoa kepada Allah, yang doa tersebut selalu didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kiat-kiat ini mampu menambah kekuatan iman kita di dalam menjalani ibadah Ramadan di tahun 1444 Hijriah ini. Untuk anak-anakku, santriwan santriwati, murid siswa-siswi SD Muhammadiyah Menoreh, tetaplah kuat, semangat menjalani ibadah ini. Mudah-mudahan dengan mengaplikasikan, mengamalkan apa yang kita panjatkan doa kita di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2722, kita bisa mendapatkan doa Rasulullah SAW ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.